Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan menteri bertelur. Pada suatu hari Sultan Harun al-Rasyid memanggil 10 orang menterinya. Kalian tahu di depan istana ini ada sebuah kolam. Aku akan memberikan masing-masing sebutir telur kepada kalian. Menyelamlah kalian ke dalam kolam itu dan kemudian serahkanlah telur-telur itu kepadaku apabila kamu muncul ke permukaan. Aku ingin tahu kepandaian Abu Nawas. Kemudian Sultan menyuruh memanggil Abu Nawas ke istananya. Kepada Abu Nawas dan ke-10 orang menterinya itu Sultan bertitah, "Kamu sekalian aku perintahkan turun ke dalam kolam itu, menyelam, dan apabila muncul ke permukaan serahkanlah kepadaku sebutir telur ayam. Barang siapa tidak menyerahkan telur, niscaya mendapat hukuman dariku." Mencari telur di dalam air, pikir Abu Nawas, sambil memandang kepada menteri-menteri itu. Mereka tampak takzim dan siap melaksanakan perintah. Adakah ayam betina di dalam kolam itu? Hari pun malamlah, keesokan harinya, pagi-pagi benar, menteri-menteri itu menyelam ke dalam kolam, dan ketika muncul dari dalam kolam, masing-masing membawa sebutir telur dan menyerahkan kepada Sultan. Abu Nawas tidak kunjung muncul di permukaan kolam, ia berenang ke sana kemari mencari telur. Dikoreknya dinding kolam, namun tak juga ditemukannya. Setelah capek mengitari dasar kolam, terpikir dalam benaknya bahwa ia dianiaya oleh Sultan. Maka ia pun berdoa kepada Tuhan mohon keselamatan. Keluarlah ia dari kolam dan naik ke darat. Di depan Sultan ia berkokok-kokok dan berjalan laksana seekor ayam jantan. "Hai, Abu Nawas, mana janjimu?" kata Sultan. "Semua orang ini masing-masing telah menyerahkan sebutir telur kepadaku, hanya kamu yang tidak, oleh karena itu kamu akan aku beri hukuman." Sembah Abu Nawas, "Ya Tuanku Syah Alam, yang mempunyai telur adalah ayam betina, hamba ini ayam jantan, membawa anak ayam jantan, lagi pula berkokok, telur hanya dapat dihasilkan oleh ayam betina. Jika ayam betina tidak berjantan, bagaimana ia akan dapat telur?" Demi mendengar alasan Abu Nawas, Sultan pun tidak dapat berkata apa-apa karena memang sangat tepat. Sultan dan semua menterinya hanya bisa garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Abu Nawas dan menteri yang zalim. Di negeri Baghdad dahulu kala ada seorang menteri yang dikenal sangat jahat perangainya, sehingga ditakuti warganya, lah tidak bisa melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti diambilnya. Apabila membeli suatu barang, ia tidak pernah mau membayar. Ihwal itu lama-kelamaan sampai juga ke telinga Abu Nawas sehingga membuat hatinya panas. Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan meninggalkan daerah itu sebelum sang menteri menghembuskan nafas terakhir alias mati. Kemudian Abu Nawas berangkat ke tempat menteri itu tinggal dan sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas, sehingga ia tidak menaruh curiga sama sekali kepadanya. Di dalam rumah itu Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang digunakan untuk menggantung orang-orang yang bersalah kepada menteri itu. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah. Dalam posisi demikian,
orang itu dipukuli sampai mati. Dengan demikian memang betul berita-berita yang aku dengar tentang menteri ini, pikir Abu Nawas. Nantikanlah, aku pasti akan membalas. Hai orang muda, kata Abu Nawas, kepada seorang pemuda tampan yang sedang menggiring seekor lembu gemuk. Apakah lembu itu akan dijual? Pertemuan itu terjadi ketika Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa itu. Lembu ini tidak dijual, jawab si pemuda, karena ini warisan bapak hamba. Lebih baik lembu itu dijual saja, Abu Nawas mencoba merayu. Kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi banyak. Betul juga kata tuan, jawab si pemuda setelah berpikir sejenak. Namun untuk menjualnya hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah, kalau ibu setuju boleh tuan membelinya. Itu akan lebih baik, ujar Abu Nawas. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak, ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Hai menteriku, tunggulah bagianmu kelak, kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan geram. Ibu setuju menjual lembu ini, kata pemuda itu kepada Abu Nawas, setelah keduanya bertemu lagi. Bagus, kata Abu Nawas, tetapi sebenarnya bukan aku yang akan membeli lembumu, melainkan menteri yang zalim itu. Oleh karena itu berikan harga yang pasti, sesudah itu kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Setuju? Tanya Abu Nawas. Setuju, jawab si pemuda. Giringlah lembumu itu ke kebun, dan tunggulah aku di sana, kata Abu Nawas. Aku akan ke rumah menteri itu dan setelah itu aku menemuimu. Hai menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu gemuk, kata Abu Nawas. Jika Anda tertarik, silahkan Anda beli dengan harga yang pantas, tidak mahal, mari kita ke kebun itu. Berapa harganya? Tanya si menteri begitu sampai di kebun. Lah sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar, jawab si pemuda. Boleh ditawar? Tanya si menteri. Tidak bisa, karena lembu ini warisan bapak hamba, jawab si pemuda. Baik, pasti kebayar harga itu, ujar si menteri. Maka disodorkan ujung tali pengikat lembu kepada menteri, namun ketika ditarik ternyata kosong. Rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu, namun karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. Mana lembunya? Tanya si menteri. Masa hanya talinya? Aku tidak sudi membayar. Keduanya pun berbantah-bantahan dengan sengitnya. Aku minta bayarannya, kata si pemuda. Kalau tidak mau bayar, kembalikan lembuku. Apa yang mesti ku bayar, dan apa yang harus ku kembalikan, kilah si menteri. Cuma tali yang kau berikan kepadaku, nih, ambillah, aku tidak butuh tali. Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang. Kata si pemuda lagi, kamu memang zalim, mau makan darah orang kecil. Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu, ia berjalan pulang ke rumahnya. Sementara si anak muda hatinya sangat sedih, lembu hilang, uang melayang. Barangkali memang itulah nasibku, apa boleh buat, keluhnya. Abu Nawas dan menteri yang zalim, bagian kedua sampai habis. Sudahkah kamu menerima pembayaran harga lembumu? Tanya Abu Nawas kepada anak muda pada malam harinya. Hamba diperdaya menteri itu, jawab si pemuda dengan wajah nelangsa. Lembu hilang, uang melayang. Coba ceritakan, kata Abu Nawas.
Aku kira jual beli berjalan lancar sehingga aku cepat-cepat pergi karena ada urusan lain. Maka diceritakanlah kejadian itu dengan nada mendongkol. Sialan menteri itu, ujar si pemuda. Oh begitu, kata Abu Nawas. Jangan sedih, insya Allah aku akan membantu. Kemudian Abu Nawas minta si pemuda bersedia melaksanakan rencana yang telah disusunnya untuk membunuh si menteri zalim itu. Keesokan harinya jam 7 malam seorang perempuan cantik berhenti di depan rumah si menteri zalim. Ia tampak membuang sesuatu yang dicabut dari kakinya. Hai Baginda, dari mana gerangan asalmu? Tiba-tiba muncul suara dari sudut yang gelap. Suara itu ternyata milik menteri yang saat itu juga sedang berjalan-jalan di depan rumahnya. Hatinya amat girang begitu melihat wajah cantik yang tiba-tiba muncul di depan matanya. Hamba orang desa, tadi ketika berjalan bersama suami, kaki hamba tertusuk duri. Hamba terpaksa berhenti untuk menarik duri dari kaki. Suami hamba tidak mau menunggu dan hamba ditinggal di sini. Hamba tidak tahu jalan pulang ke rumah, kata si perempuan itu dengan penuh iba, lalu ia pun menangis. Jika Adinda mau, silahkan mampir ke rumah hamba sambil menunggu suami Baginda. Barangkali dia sekarang sedang mencari Adinda, kata si menteri. Jangan takut. Hamba takut kepada istri dan pelayan-pelayan tuan, kata perempuan muda itu. Kalau begitu, silahkan Baginda duduk di sini, Kanda akan menyuruh istri pergi ke rumah ibunya bersama pelayan-pelayan itu, kata si menteri. Maka sang menteri pun tergopoh-gopoh masuk ke rumahnya. Hai Baginda, katanya, sekarang ini sebaiknya Adinda pergi ke rumah ibu karena sudah lama rasanya Adinda tidak ke sana. Jika demikian kehendak Kakanda, baiklah hamba ke sana, jawab istri si menteri. Hai Adinda, kata si menteri kepada perempuan muda itu setelah rumah kosong. Silahkan masuk ke rumah hamba, karena istri dan semua pelayan telah pergi. Baiklah, katanya sambil mengikuti langkah si menteri. Di dalam rumah dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu mendorong si perempuan muda ke kamar dan mengajak tidur, namun ia mencoba menolak sambil merajuk. Sebelum kita tidur, cobalah Kakanda bergantung sebentar pada tali itu, rayunya. Seumur hidup hamba belum pernah melihat orang bergantung di tali. Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu dituruti si menteri. Tolong Baginda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepaskan, katanya. Menteri itu kemudian memasukkan badannya ke dalam tali gantungan. Setelah itu si perempuan gadungan melepaskan tali yang dipegangnya sehingga badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Si perempuan pun mengeluarkan sebuah pentungan lalu memukul badan dan kepala si menteri zalim itu sambil berujar. Hai menteri zalim, aku bukan perempuan, akulah pemilik lembu yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku. Aku minta harga lembuku, ayo bayar, bayar, bak-bik-buk. Darah segar mengalir dari mulut, hidung dan telinga menteri itu, sehingga ia tidak sadarkan diri. Mampuslah kau, teriak si pemuda. Mengira bahwa si menteri sudah mati, masuklah perempuan palsu itu ke dalam rumah, dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan si menteri zalim. Di tempat lain si istri menteri mendapat firasat buruk, hatinya berdebar-debar keras. Ada apa gerangan di rumahku? Pikirnya dalam hati, maka dengan bergegas pulanglah ia ke rumah.
Setiba di rumah ia menjerit-jerit histeris lantaran dilihatnya suaminya tergantung pingsan dengan kepala berdarah dan harta bendanya ludes. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernafas, meski terengah-engah. Kemudian dipercikkan air mawar ke sekujur tubuhnya dan kepala menteri hingga siuman dan membuka matanya. "Ya Kakanda," ucap si istri sambil menangis meratapi nasib suaminya. "Kenapa Kanda bisa begini?" Si menteri tidak bisa segera menjawab pertanyaan itu, tapi lambat laun setelah kesadarannya mulai pulih ia pun bisa menceritakan semua yang dialaminya. Setelah itu ia jatuh sakit. Abu Nawas khawatir demi mendengar kabar itu, buru-buru ditemui si anak muda itu di rumahnya. "Mengapa tidak kamu matikan dia?" tanya Abu Nawas. "Bukankah aku sudah pesan, jangan kamu tinggal sebelum dia mati? Sekarang sebaiknya kamu tambah penyakit menteri itu supaya mati." "Bagaimana caranya?" tanya si pemuda. Ia tidak kalah khawatir dengan Abu Nawas. "Berpura-puralah menjadi dukun, karena saat ini menteri itu sedang mencari dukun," kata Abu Nawas. "Selanjutnya usahakan dengan caramu sendiri agar rumah itu kosong, dan setelah kosong pukulilah menteri itu sampai mati. Sebelum mati, jangan kamu tinggalkan dia." Esok harinya datanglah seorang kakek tua bertongkat ke rumah menteri itu. Ia memakai jubah panjang dan serban putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan," tanya seorang pelayan menteri itu, "siapakah tuan ini?" "Aku ini dukun," jawabnya. "Kenapa kamu menyapa aku di tengah jalan seperti ini? Tidak sopan berbuat seperti itu kepada orang tua." "Maaf," kata si pelayan, "hamba pelayan menteri. Beliau saat ini sedang sakit dan perlu dukun. Jika tuan suka, silahkan masuk ke rumahnya." "Ya tuan dukun, obatilah hamba ini," kata si menteri itu setelah dukun palsu itu duduk di samping pembaringannya. "Hamba sakit," lama-kelamaan suaranya hilang. "Moga-moga hamba bisa mengobati tuan," jawab si dukun. "Tapi bisakah pelayan-pelayan itu disuruh mencari daun kayu lengkap dengan akarnya?" "Daun itu memang sulit dicari tetapi banyak gunanya untuk penyembuhan tuan." Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan dukun. Tak lama kemudian dukun itu berkata lagi, "Maaf, hamba lupa, ada lagi daun kayu yang lain yang hamba butuhkan. Tolong pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya sehingga rumah itu kosong karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah itu kosong, diambil sebuah pentungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga dan mulunya. "Hai menteri, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranmu?" katanya. Menteri itu pingsan dan tidak bernafas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati. Cepat-cepat dukun itu pergi, karena khawatir para pelayan itu segera kembali. "Puas hatiku karena menteri itu sudah mati," pikir si dukun palsu. Kira-kira 1 jam kemudian para pelayan itu kembali dengan tangan hampa diikuti oleh istri menteri. Mereka cemas melihat tuannya tergeletak dan dukun itu tidak ada lagi. Lalu istri menteri itu menyiram badan suaminya dengan air mawar yang diminumkan seteguk ke mulutnya. Tak lama kemudian menteri itu sadar namun belum bisa bicara. "Ya istriku, orang itu bukan dukun, tetapi yang punya lembu itu juga," kata si menteri setelah sadar. "Panggil orang-orang alim dan kabarkan kepada mereka bahwa aku sudah mati."
Masukkan badanku ke dalam keranda bersama sekerat batang pisang yang dibungkus kain putih sebagaimana mayat layaknya. Tetapi yang dimasukkan ke liang lahat nanti adalah batang pisang tadi, sedang badanku tetap dalam keranda dan dibawa pulang kembali. Dengan demikian orang yang punya lembu itu tidak akan datang lagi kemari. Kapan-kapan bila aku sembuh akan kucari orang itu untuk membuat perhitungan terakhir. Semua pesan itu dikerjakan oleh istri menteri itu dengan baik. Tetap dasar Abu Nawas, ia berhasil mencium akal busuk itu. Maka ditemuinya si pemilik lembu. "Kenapa tidak kamu pukul sampai mati menteri itu?" bertanya Abu Nawas. "Orang itu sudah mati," kata si pemuda, "lah tidak bergerak dan tidak bernafas lagi, karena darah keluar dari hidung dan telinganya. Saat ini menteri itu masih hidup tapi pura-pura mati," kata Abu Nawas. Lalu diceritakannya rencana menteri tadi dan rencananya sendiri agar menteri itu benar-benar mati, sebab jika ia masih hidup juga aku tidak dapat menjamin nasibmu kelak. "Hai saudara, maukah Anda aku bayar untuk menaiki kuda yang cepat larinya?" kata Abu Nawas kepada seorang joki yang berbadan tinggi tegap. "Dekatilah kuburan menteri itu, jika jenazah sudah sampai ke liang kubur, berteriaklah keras-keras, 'Akulah pemilik lembu,' kemudian paculah kudamu sekencang-kencangnya." "Setuju. Nah, ini uangnya, pergilah." Esok harinya iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak keluarga, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan, "Akulah pemilik lembu." Suasana di kuburan menjadi kacau, karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apa daya, orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya, sementara keranda ditinggal tidak terurus. Pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya muncul. Rupanya ia ikut dalam barisan pelayat. "Hai menteri, akulah pemilik lembu yang kamu tipu, sekarang saatnya kamu harus membayar lunas utangmu. Tidak akan kubiarkan nyawamu tetap bersarang di badanmu." Lalu dipukulnya menteri itu sekuat tenaga hingga benar-benar mati. Setelah itu ia pulang ke rumah. Akan halnya joki tadi, akhirnya ia terkejar dan tertangkap kemudian dibawa ke kuburan menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura menjadi upacara sungguhan karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar mati, badannya hancur dan tidak bernafas lagi tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat. Setelah itu orang-orang pulang ke rumah masing-masing dengan hati masyghul dan heran. Sedangkan si joki dibawa oleh anak-anak menteri ke rumahnya. "Apa sebab kamu berteriak dan mengaku sebagai orang yang punya lembu?" tanya mereka. "Aku tidak tahu sebabnya, aku hanya diupah untuk berteriak seperti itu," jawab si joki. "Siapa yang mengupah kamu?" tanya anak-anak menteri. "Abu Nawas," jawab si joki. "Hai Abu Nawas," kata anak menteri setelah menemukan Abu Nawas, "kenapa kamu mengupah untuk berteriak seperti itu dan menganiaya bapakku?" "Menganiaya bapakmu?" Abu Nawas balik bertanya. "Bertanyalah yang benar. Engkau suruh orang itu berteriak mengaku sebagai orang yang punya lembu, maka kami kejar dia, karena yang menyebabkan bapakku sakit tiada lain adalah orang yang punya lembu, bukan dari Allah." "Oh begitu," kata Abu Nawas sambil senyum kecil. "Jadi kamu tidak tahu bahwa orang yang punya lembu itu sudah ditakdirkan Allah untuk berbuat demikian karena bapakmu terlalu zalim, penipu, penganiaya,
pengisap darah orang kecil, dan sebagainya. Rasanya tidak usah diperpanjang masalah ini, yang akan membuatmu malu besar. Lebih baik kamu doakan saja agar bapakmu diampuni Allah. Anak menteri itu terdiam, sebab ia tahu semua perbuatan bapaknya. Barangkali memang demikian takdir bapakku, pikirnya dalam hati sambil berjalan pulang ke rumah. Warga kota itu termasuk orang yang punya lembu merasa senang dan tenang hatinya karena tidak ada lagi orang yang akan berbuat zalim. Sedangkan Abu Nawas segera kembali ke rumahnya. Niatku sudah terlaksana, pikirnya. Siapa tahu barangkali Khalifah Harun al-Rasyid sedang menanti kedatanganku ke istana beliau, lagi pula aku juga sudah sangat rindu kepada Baginda. Secara diam-diam suatu hari Raja Harun al-Rasyid pergi berekreasi ke suatu tempat, lah ditemani seorang menteri bernama Jafar, seorang teman minum bernama Yakub dan Abu Nawas. Ketika sedang berjalan, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek menunggangi seekor keledai. Tanyai orang tua itu, perintah sang raja kepada Jafar. Begitu mendekat, Jafar menghampirinya. "Maaf Kek, Anda dari mana dan mau kemana?" tanya Jafar. "Dari Basrah mau ke Baghdad," jawab si kakek. "Ada keperluan apa?" tanya Jafar. "Mencari obat untuk mataku ini," jawab si kakek sambil memperlihatkan matanya yang sakit kepada Jafar dan Yakub. Tiba-tiba Baginda berbisik kepada Abu Nawas, "Kamu ajak ia bergurau." "Jangan Baginda, kasihan ia orang tua. Saya takut ia akan marah," jawab Abu Nawas. "Sudahlah, itu nanti urusanku. Pokoknya ajak ia bergurau," desak sang raja. "Baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas. Abu Nawas segera beranjak menghampiri si kakek dan kemudian memulai percakapan. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk obat mata Anda itu, imbalan apa yang akan Anda berikan kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Pokoknya aku akan memberikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Tolong dengarkan baik-baik resep yang akan aku berikan ini," kata Abu Nawas. "Baik, lekas sebutkan," jawab si kakek tidak sabar. "Begini, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan dan ditambah 3 sorot lampu biasa. Setelah semua terkumpul, maka tumbuklah pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Selanjutnya kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping, lalu kakek simpan di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan, oleskan ramuan itu ke matanya yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah matanya akan sembuh, jelas Abu Nawas. Si kakek pun naik pitam, ia tiba-tiba turun dari keledainya menghampiri Abu Nawas seraya berkata, "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya, lah kemudian menambahkan, "Dan jangan lupa, jika setelah menggunakan resepmu itu mataku jadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan berupa seorang budak wanita yang setia melayanimu. Jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu meninggalkan aku, budak wanita itu pasti sudah menjemputmu di neraka sana, lah akan setia meludahi matamu dan memukuli wajahmu sambil berteriak mengolok-olokmu." Mendengar jawaban si kakek yang cukup telak itu, sang Raja Harun al-Rasyid seketika tertawa terpingkal-pingkal. "Beri orang tua itu hadiah," kata sang raja sambil menahan tawanya. "Terima kasih Baginda," jawab si kakek dengan senang hati, kemudian ia pun pamit pergi. Sang raja melihat Abu Nawas terbengong-bengong di tempatnya.
Karena merasa kasihan sehabis balik dikerjai si kakek gara-gara ulahnya, Baginda menyuruh Jafar untuk memberinya hadiah juga. Membayar dengan bunyi. Pada suatu hari dalam sebuah perjalanan jauh menuju suatu tempat, Abu Nawas merasa kelaparan. Akan tetapi ia kehabisan persediaan bekal makanan. Selain itu persediaan uang di kantongnya juga sudah menipis, hanya tersisa beberapa keping saja, padahal perjalanan yang harus ditempuh masih lumayan jauh. Sisa uang tersebut tidak akan cukup membantunya untuk meneruskan perjalanan jika ia menggunakan uangnya untuk membeli makanan menghilangkan rasa laparnya yang mulai menyerang pada saat itu. Meski lapar, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya walaupun langkahnya sudah mulai gemetar. Karena merasa sudah cukup lapar dan lelah, Abu Nawas akhirnya memilih untuk beristirahat sejenak di sebuah tempat di keramaian. Secara tidak sengaja, Abu Nawas melihat sebuah warung makan di depannya. Karena tidak kuasa menahan rasa lapar, Abu Nawas pun akhirnya memasuki warung tersebut meski tidak berniat membeli makanan. Setelah memasuki warung, Abu Nawas langsung menuju ruangan dapur dan melihat asap yang sedang mengepul dan mengeluarkan aroma yang pastinya menggoda lidah untuk mencicipinya. Abu Nawas terus menghirup aroma-aroma dari masakan yang ada di dapur warung itu. Ia membayangkan seakan-akanlah sedang menyantap makanan yang sangat lezat itu. Setelah ia merasa puas, dan rasa laparnya untuk sementara sudah mereda, Abu Nawas segera beranjak meninggalkan warung untuk melanjutkan perjalanannya. Namun begitu keluar dari warung, tiba-tiba sang pemilik warung mengejar dan meneriakinya. "Hai tuan, tunggu dulu, mau kemana kau? Bayar dulu," teriak pemilik warung. Abu Nawas langsung menghentikan langkahnya. Lah heran mengapa pemilik warung itu menghentikannya meminta bayaran, padahal ia sama sekali tidak makan atau minum di warungnya. Akan tetapi Abu Nawas tidak mau ambil pusing, ia tetap tenang menghadapi pemilik warung itu. "Mau pergi seenaknya saja, bayar dulu baru boleh pergi," kata pemilik warung itu pada Abu Nawas. Mendengar perkataan pemilik warung itu, Abu Nawas langsung menganggukkan kepala tanda setuju akan membayar. Abu Nawas langsung merogoh kantongnya, sesaat kemudian ia langsung mengaduk-aduk isi kantungnya yang berisi beberapa keping uang hingga terdengar bunyi, krik-krik-krik, dari kantongnya. "Ayo cepat bayar, itu kan bunyi uangmu," kata pemilik warung itu. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarannya, aku bayar pakai bunyi saja karena di warungmu aku hanya dapat baunya saja," jawab Abu Nawas. Si pemilik warung jadi terdiam malu, tidak dapat berkata apa-apa mendengar jawaban Abu Nawas. Bukannya bersedekah pada orang yang membutuhkan, malah meminta bayaran padahal orang tidak makan apa-apa. Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan pemilik warung itu dan melanjutkan perjalanannya. Pohon beringin. Suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya. Di kebun Abu Nawas yang lumayan luas itu ditanami tanaman buah dan sayur-sayuran yang bermacam ragam. Abu Nawas lantas berjalan menyusuri setiap petak kebunnya melewati bermacam-macam tanaman buah segar yang siap untuk dipanen. Abu Nawas sangat bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Suasana pada hari itu cukup terik, sehingga membuat Abu Nawas sangat lelah dan memilih berteduh di bawah sebatang pohon beringin yang tumbuh di sekitar situ, sambil menyantap bekal makanan yang sudah disiapkan istrinya. Setelah selesai makan,
Abu Nawas bermaksud istirahat sebentar dengan membaringkan badan sambil memperhatikan setiap detil pohon beringin yang rindang itu, mulai dari daun, ranting dan juga buahnya yang lebat. Setelah terus memperhatikan pohon tersebut, tiba-tiba saja terlintas sesuatu di pikirannya. Aku heran, apa sebabnya pohon beringin yang sebesar ini tapi buahnya hanya kecil saja. Padahal pohon labu yang kecil merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang besar-besar. Apakah Tuhan tidak adil? Gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak lama berselang, angin bertiup mengenai pohon beringin tersebut. Rantingnya pun bergerak-gerak dan saling bergesekan. Sesaat kemudian, jatuhlah sebiji buah beringin tepat mengenai kepala Abu Nawas yang sedang tidak bersorban itu. Kejadian tersebut sungguhlah menjawab pertanyaan Abu Nawas. Ternyata seperti itu jawabannya. Tuhan memang maha adil, gumam Abu Nawas. Beruntung bagi Abu Nawas hanya kejatuhan buah beringin yang kecil itu. Bagaimana jadinya jika pohon beringin buahnya sebesar labu? Tidak terpikirkan apa yang akan dialami oleh Abu Nawas. Tuhan telah menciptakan setiap makhluknya dilengkapi dengan kekurangan dan kelebihannya, dan semua itu berjalan sesuai dengan fungsi dan kodratnya masing-masing. Pekerja negeri tetangga. Abu Nawas sangat tidak setuju dengan kebijakan Baginda Raja yang mempermudah masuknya pekerja dari negeri tetangga. Untuk menyatakan langsung ketidaksetujuannya itu tidak mungkin karena salah-salah bicara dia bisa kena rajam. Maka dicarilah akal oleh Abu Nawas agar Baginda Raja tidak marah. Abu Nawas menghadap dan memberikan laporan kepada Baginda Raja. Abu Nawas, wahai Baginda Raja yang saya muliakan. Tempo hari saya berkeliling ke ujung-ujung negeri kerajaan ini. Seminggu lamanya saya menyaksikan hal yang sangat berbeda. Ada benda ajaib yang menurut saya belum pernah Baginda Raja lihat seumur hidup. Baginda Raja, benda apakah gerangan yang kau lihat itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, sebaiknya Baginda Raja lihat sendiri. Sebab kalau saya ceritakan sekarang, Baginda Raja tidak akan percaya. Baginda Raja, baiklah kalau begitu. Ayo kita ke sana sekarang. Abu Nawas, begini Baginda Raja. Abu Nawas tak melanjutkan kalimatnya. Baginda Raja, ada apa wahai Abu Nawas? Abu Nawas, kalau Baginda Raja tetap berpenampilan seperti sekarang, tidak akan mungkin kita bisa melihat benda ajaib itu sebab orang akan mengenali Baginda Raja. Pasti akan ramai orang akan ikut menyaksikan benda tersebut. Baginda Raja, jadi bagaimana sebaiknya penampilanku Abu Nawas? Abu Nawas, perawakan Baginda mirip rakyat negeri tetangga. Mata Baginda Raja agak sipit dan kulit kuning langsat. Menurut hemat hamba, alangkah baiknya Baginda Raja menyamar menjadi warga negeri tetangga, seakan-akan Baginda Raja ke sini sebagai pendatang, sehingga orang tidak akan mengenali Baginda. Tanpa pikir panjang Baginda Raja mengikuti saran Abu Nawas dan langsung mengubah penampilannya seperti warga negeri tetangga. Mungkin lebih tepatnya disebut pekerja negeri tetangga. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja yang telah menyamar itu pergi ke suatu negeri yang dimaksud. Sebelum sampai di negeri tersebut tiba-tiba Abu Nawas mendadak berhenti. Baginda Raja, ada apa Abu Nawas? Kenapa tiba-tiba berhenti? Abu Nawas, begini Baginda Raja. Kalau hamba ikut dengan Baginda sampai ke desa itu, saya takut penyamaran Baginda akan ketahuan. Jadi sebaiknya Baginda berjalan sendirian memasuki desa itu. Di ujung desa ada sebuah gua yang tidak begitu besar.
Pintu gua itu tidak kelihatan karena terletak di balik pohon besar. Agar Baginda Raja mudah mencarinya, pohon itu sudah saya cat dengan warna merah. Nah, di dalam gua itu letak benda ajaib yang saya maksud. Tanpa basa-basi lagi, bergegas Baginda Raja meninggalkan Abu Nawas demi melampiaskan rasa penasaran yang sudah memuncak. Tidak terlalu susah beliau dapat menemukan tanda cat merah seperti yang diceritakan Abu Nawas tadi. Alangkah girang hatinya karena tidak lama lagi benda ajaib akan berada di tangannya. Namun tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara ribut-ribut. "Penduduk kampung, siapakah engkau? Berani-beraninya masuk kampung kami." "Baginda Raja, saya hanya pencari kayu." Lah tidak mau penyamarannya diketahui oleh masyarakat sekitar. Penduduk kampung, nah, yang satu ini ternyata bisa berbahasa kita. Ayo kita seret dia menemui teman-temannya yang lain. Spontan Baginda Raja diseret oleh penduduk kampung yang notabene adalah rakyatnya sendiri. Setiba di sebuah bangunan yang mirip dengan gudang, Baginda Raja dilemparkan ke sekerumunan orang yang jumlahnya puluhan. "Penduduk kampung, coba kau ceritakan, kenapa kau datang begitu ramai ke negeri kami ini?" Baginda Raja sesaat memelototi orang yang ada di hadapannya. "Baginda Raja, engkau ini siapa?" "Orang di dalam gudang, lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pelentesque molesti ligula auge imperdiet auctor. Nam ut telus quis ex dapibus tristique. In consequat volupat tristique." "Baginda Raja, bicara apa kau ini? Aku tak mengerti." "Penduduk kampung, hei budak sipit, jangan berpura-pura kau di depan kami. Cepat ceritakan maksud kau datang ke negeri kami ini." Merasa dikerjain oleh Abu Nawas, Baginda Raja langsung membuka kedoknya. "Baginda Raja, tidak kenalkah kau dengan diriku?" Mendadak penduduk kampung terperangah. Setelah Baginda Raja membasuh riasannya, barulah semua warna mengenalinya. "Penduduk kampung, ampunkan kami Baginda Raja. Kami tidak tahu bahwa Baginda menyamar." "Baginda Raja, lalu kenapa kau mengurung orang-orang aneh ini di gudang?" "Penduduk kampung, mereka itu pekerja dari negeri tetangga Baginda. Sejak mereka datang ke kampung kami kehilangan pekerjaan. Semua tambang rakyat mereka kuasai sehingga kami hampir semua jadi pengangguran." Baginda Raja terdiam 1000 bahasa. Dia yang semula ingin menghukum Abu Nawas atas kekurangajarannya, sekarang mengurungkannya. Malah dalam hati kecilnya ia berterima kasih. Kalau tidak begini mungkin dirinya tidak akan mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan di kampung-kampung yang telah didatangi oleh pekerja dari negeri tetangga. Abu Nawas dan Menteri Penyihir. Baginda Raja sedang dipusingkan dengan keadaan negara yang semakin semrawut. Kian hari hidup rakyatnya kian sengsara. Baginda Raja berencana membuat kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk diminta pendapatnya. "Baginda Raja, wahai Abu Nawas, aku butuh nasihatmu." "Abu Nawas, nasihat yang seperti apa yang Baginda Raja butuhkan dariku?" "Baginda Raja, begini, aku ingin membuat hidup rakyatku bahagia. Aku ingin rakyatku sejahtera, namun aku tidak punya ide kebijakan apa yang harus aku dahulukan. Bisakah kau berikan aku nasihat yang jitu agar rakyatku segera keluar dari himpitan kemiskinan?" Abu Nawas tidak menjawab permintaan sang raja. Dia hanya bermenung sambil mengangguk-angguk kecil. "Baginda Raja, kenapa kau hanya diam wahai Abu Nawas?
Abu Nawas, begini Baginda Raja, aku tak ingin menyampaikan langsung nasihat kepadamu, sebab nanti kalau terdengar oleh orang lain akan bocor rahasia ini. Sebaiknya aku tulis saja nasihat dan akan aku kirimkan secarik surat besok hari. Baginda Raja, baiklah Abu Nawas, aku tunggu suratmu besok hari. Sambil berjalan pulang, Abu Nawas berpikir keras kebijakan apa yang harus dia usulkan. Beruntung Baginda Raja menyetujui usulnya sehingga dia masih bisa berpikir barang sehari. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana untuk menyerahkan langsung surat yang dia janjikan. Tetapi seorang menteri kerajaan mencegat Abu Nawas. Menteri kerajaan, ada keperluan apa kamu ke istana wahai Abu Nawas? Abu Nawas, saya ingin menyerahkan surat ini kepada Baginda Raja wahai Bapak Menteri. Menteri kerajaan, tinggalkan saja suratmu itu di sini, karena Baginda Raja saat ini sedang tidak mau ditemui. Menteri kerajaan ini berusaha menghalangi niat Abu Nawas untuk menemui Baginda Raja, sebab beredar kabar Abu Nawas ingin memberi nasihat kepada sang raja. Menteri ini sudah terkenal ingin menggulingkan Baginda Raja. Abu Nawas, baiklah Bapak Menteri, saya titipkan surat ini padamu. Abu Nawas tidak dapat mengelak dan dengan berat hati dia tinggalkan surat rahasia itu pada Menteri Kerajaan. Sepeninggal Abu Nawas, menteri tersebut membuka surat rahasia dan membaca isinya. Alangkah senangnya hati Menteri Kerajaan mengetahui isi surat tersebut. Bergegas menteri tersebut menukar isi surat itu dan memberikannya kepada Baginda Raja. Baginda Raja menerima surat dari Abu Nawas melalui menterinya. Setelah dibaca, maka beliau langsung mengikuti nasihat Abu Nawas dengan menaikkan harga BBM. Surat itu menilaskan bahwa dengan menarik subsidi BBM maka pendapatan kerajaan akan bertambah, dan raja bisa memberikan kelebihan uang tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Baru sehari kebijakan menaikkan BBM diluncurkan, mendadak terjadi protes di seantero negeri. Rakyat-rakyat turun ke jalan mendemo kebijakan baru Baginda Raja. Alangkah terkejutnya beliau dengan kejadian ini. Tanpa pikir panjang Baginda Raja menemui Abu Nawas di rumahnya. Baginda Raja, apa maksudmu dengan memberi nasihat untuk menaikkan harga BBM wahai Abu Nawas? Kau lihat apa akibatnya sekarang, seluruh rakyatku marah dengan kebijakan ini. Sejenak Abu Nawas berpikir, sebab ia telah dikhianati oleh menteri kerajaan. Abu Nawas, begini Baginda Raja, di kerajaanmu itu sekarang ada penyihir. Kemarin aku memberikan nasihat untuk menggratiskan biaya pendidikan agar rakyatmu bisa pintar. Jika pendidikan gratis, otomatis rakyat akan berbondong-bondong ingin sekolah wahai Baginda Raja. Nah, kerajaan akan maju jika rakyatnya cerdas-cerdas. Baginda Raja, tidak mungkin ada penyihir di istanaku. Kau berbohong Abu Nawas. Abu Nawas, aku tidak berbohong Baginda. Begini saja Baginda, besok saya akan ke istana membawa sepucuk surat lagi. Isi surat itu adalah membuat kartu sehat untuk rakyat. Saya yakin surat itu akan disihir oleh menterimu. Dan saya pastikan Baginda besok tidak akan menerima surat yang berisi kartu sehat untuk rakyat, tetapi surat yang telah disihir yang akan Baginda dapati. Baginda Raja, baiklah kalau begitu Abu Nawas. Tapi ingat jika kau berbohong, terima hukuman yang setimpal, yakni hukum diludahi rakyatku selama seminggu. Gemetaran juga Abu Nawas mendengar ancaman dari Baginda Raja.
Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana dengan membawa secarik surat yang berisi kartu sehat untuk rakyat. Seperti tempo hari, Abu Nawas kembali dicegat oleh menteri kerajaan. Menteri kerajaan, ada keperluan apa lagi kau ke sini wahai Abu Nawas? Abu Nawas, tempo hari aku salah berikan surat wahai Bapak Menteri. Surat yang sebenarnya itu adalah yang ini. Surat kemarin itu berisi tentang kebijakan yang menggratiskan pendidikan. Nasihat itu akan sangat merugikan kerajaan, sebab jika sebanyak ini rakyat yang ingin sekolah digratiskan, pastilah kerajaan ini akan bangkrut. Makanya aku ingin menukar surat tersebut. Sebab alangkah marahnya Baginda Raja jika menerima nasihat yang salah. Menteri kerajaan, tinggalkan suratmu itu di sini, biar aku yang menyerahkannya kepada Baginda Raja. Abu Nawas meninggalkan surat itu tanpa sepatah kata pun dan ia pun kembali ke rumahnya. Ketika Baginda Raja menerima surat titipan yang diserahkan oleh Menteri Kerajaan, terperanjat ia karena apa yang dikatakan Abu Nawas benar adanya bahwa di kerajaannya memang ada tukang sihir. Baginda Raja, wahai menteriku, apa benar ini surat dari Abu Nawas? Menteri Kerajaan, benar Baginda. Dengan senang hati menteri itu berpikir bahwa sebentar lagi Abu Nawas akan menerima hukuman dari sang raja. Baginda Raja, surat ini berisi kebijakan untuk menggratiskan pendidikan. Lalu surat yang berisi tentang kartu sehat untuk rakyat mana?